Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bergabung bersama dengan saudara-saudara kami di Lapas Cirebon. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah kebaikan-Mu, ini adalah kasih karunia-Mu, ini adalah rancangan-Mu. Ketika kami boleh terhubung dengan saudara-saudara kami di sini, Tuhan. Dan engkau rindu untuk menyampaikan pesan-pesanmu, engkau rindu untuk menyampaikan firmanmu kepada anak-anakmu di tempat ini. Hari ini engkau urapi setiap kami dari keluarga kerajaan surga yang kau pakai sebagai alatmu untuk menyampaikan firmanmu, untuk menyampaikan pesan-pesanmu. Tuhan, kami tidak sanggup mengerjakan apapun, tetapi karena Roh Kristus yang diam di dalam kami, Roh Kudus yang menyertai hidup kami, maka kami bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hari ini urapi setiap kami, baik yang menyampaikan firman, hamba-Mu ini Tuhan, dan juga teman-teman kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, pikiran kami kunci hanya untuk-Mu saja. Hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini? Iya, sukacita ya. Sukacita. Ah, sebulan yang lalu masih ingat saya menyampaikan apa? Masih ingat saya namanya Bu siapa? Hah? Masih ingat? Ini siapa? Lupa. Buana, lupa. Buana. Lupa. Ada yang lupa. Buana. Ya, Bu Ana. Kami semua dari keluarga kerajaan surga ya. Ya, yang siap untuk melayani kalian semua untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk engkau dengar dan engkau simpan dan itu akan menjadi bekal buat hidupmu supaya hidupmu nggak kacau balau, nggak berantakan. Ya, mau ya? Amin. Amin. Biasakan kalau saya menyampaikan firman dicatat, ya. Apa namanya, daya tangkapmu, daya ingatmu itu terbatas, ya toh. Sayang kalau dapat firman, dapat janji Tuhan tidak dicatat itu sayang. Nanti masih di gereja gini masih bisa dengar firman, nanti keluar dari gereja, tadi firmannya apa? Embuh, lupa, lali, ya toh, betul nggak? Oh, ya, betul. Nah, biasakan untuk mencatat ya. Sebulan yang lalu saya menyampaikan apa? Lupa, Ibu. Nah, saya duga jawabanmu pasti lupa, ya kan? Sebulan yang lalu saya sampaikan tentang penjara pikiran. Masih ingat? Ya, penjara pikiran. Kamu ini sudah di penjara di sini, pikirannya juga di penjara. Wah, ya kocur, Pak. Ya kan, cilaka kan? Udah badannya di penjara, masuk ke dalam didikan Tuhan, tapi pikirannya juga masih di penjara. Di penjara oleh apa? Kebenaran diri sendiri. Dipenjara oleh apa? Pikiran-pikirannya sendiri. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan, apapun yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-firmannya, tidak mengubah hidup seseorang. Karena pikirannya dipenjara. Makanya ada orang-orang yang sudah dipenjara 7 tahun, 10 tahun, masuk Nusa Kambangan, dikeluarkan lagi, masuk lagi Nusa Kambangan, masuk lagi dipindah ke Cirebon, keluar dari lapas, masih sama, tidak ada perubahan. Karena apa? Penjara pikirannya. Nah, pikirannya dikunci sama setan, ya. Mudah ya? Pikirannya digembok sama iblis. Yesus itu sudah memenangkan iblis, dosa dan maut. Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya pikiranmu isinya Yesus. Kristus. Pikiranmu isinya firman. Betul nggak? Tapi sampai dengan hari ini pikiranmu isinya
Apa? Kalau lagi ngelamun, pikirannya isinya apa? Mau pulang. Itu sama yang di rumah. Rindu sama yang di rumah. Pikirannya mau pulang. Nanti sudah sampai di rumah, bengong, yuk mau ngapain, ya toh? Tahu nggak? Terus sudah sampai di rumah, engkau berpikir lagi kembali ke penjara. Enak ya di penjara. Nah, nggak usah ngapa-ngapain. Setiap hari disupport, ya kan? Eh, jadi itulah kehidupan manusia yang tidak terhubung dengan surga. Ya, dengerin, dengerin semuanya. Yang paling belakang itu dari luar negeri ya. Yang paling belakang yang tengah. Dari mana? Nigeria. Iya. Betul, Ibu. Oh, Nigeria. Ya, bisa bahasa Indonesia? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa nangkap, Pak. Kalau bisa nangkap, kasih jempolnya, Pak. Yang dari Nigeria. Sedikit, sedikit. Sedikit. Sedikit-sedikit. Oke, baiklah. Makanya, yuk mesti catat firmannya ya, Pak. Supaya yang sedikit ini masuk di rohmu dan engkau mengalami yang namanya terhubung dengan Tuhan. Tak hafalkan dulu Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ini ayat jadi pilar buat keluarga kerajaan surga ya, jadi pilar buat KKS, ayat yang diberikan Tuhan. Ini adalah ayat utama. Roma 14 ayat 17. Ayo semuanya ambil Alkitabnya. Itu kamu nggak bisa. Sudah? Kalau sudah, tolong dibacakan yang dari gereja bareng-bareng. Sudah ketemu semua? Sudah. Enggak. Oke, baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab kerajaan Allah bukanlah seorang yang minuman, tetapi seorang kebenaran, damai semesta dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, nih, dengerin. Sebab kerajaan surga bukan masalah kamu makan, kamu minum, segala sesuatu yang kamu lihat. Kerajaan surga adalah tentang tiga hal. Tiga hal itu apa? Kebenaran. Terus apa? Sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita. Tiga hal ini harus engkau miliki di dalam hidupmu. Maka jika tiga hal ini ada dalam hidupmu, kamu terhubung dengan surga. Amin. Apa itu? Hubungan Kebenaran. Apa itu kebenaran? melakukan yang benar. Kebenaran apa? Melakukan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kau baca nanti di Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalian kenapa hidupnya susah? Karena tidak terhubung dengan kerajaan surga. Pengen terhubung dengan kerajaan surga? Amin. Pengen hidupnya berubah? Amin. Loh, ini yang khotbah saya kok matanya kemana-mana ya? Halo, halo. Ya. Yo, saya meskipun di Jakarta, tapi bisa ngelihat matamu satu-satu tuh ngelihat saya pandai loh. Saya lihat satu-satu loh. Ada yang ngalamun, ada yang ngantuk, ada yang pikirannya kemana-mana, ya kan? Saya lihat loh. Ayo semuanya, ini penting. Kenapa hidupmu susah? Kenapa hidupmu hancur? Kenapa kamu miskin? Kenapa engkau harus jualan narkoba? Kenapa keluargamu hancur? Sebab engkau tidak terhubung dengan kerajaan surga. Kenapa engkau tidak terhubung dengan kerajaan surga? Kenapa engkau tidak terhubung dengan kerajaan surga?
Sebab engkau tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa engkau tidak hidup di dalam kebenaran? Sebab engkau jarang baca Alkitab. Betul apa betul? Betul kan? Engkau tidak baca Alkitab. Alkitab kenapa harus dibaca? Aku nggak bisa baca Alkitab, Bu. Tulisannya kecil-kecil, pakai kacamata. Aku nggak punya kacamata, Bu. Halah, wong kamu tuh banyak alasan. Ya, di handphone kan juga bisa. Oh, download Alkitab kan juga bisa dibesarkan sebesar-besar gajah itu kan kamu ya bisa ngelihatnya. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Pakai. Sekarang kalau nggak bawa handphone, kan ada Alkitab tuh banyak kan Alkitab di gereja? Bener, ada, Bu. Alasan aja kalian. Nah, iya. Satu persatu ayat firman Tuhan yang saya berikan kepadamu, hafalkan, masukkan dalam pikiranmu, daripada pikiranmu kosong, nggak ada isinya, atau memikirkan hal-hal yang tidak penting, pikirkanlah firman. Bener, Bu. Ya, oke. Jadi Roma 14 ayat 17 isinya apa? Bahwa manusia hidup itu tidak dari makanan saja dan minuman. Tuh. Tapi, Tapi melalui kebenaran firman Tuhan. terus, Setelah dan terus, sukacita. nah gitu. Ya, Oh. ketika di dalam diri saya ada kebenaran, ada firman Tuhan, saya hidup dalam sukacita, saya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Kamu nggak punya musuh, kamu berdamai, kamu nggak ada sakit hati, kamu nggak membenci siapapun, hatimu damai dengan siapapun, damai dengan musuh-musuhmu. Segala dosa pelanggaranmu engkau akui di hadapan Tuhan, engkau berdamai dengan Bapamu di surga. Ya, kalau ada dosa segera akui. Dosamu yang tidak kau selesaikan di hadapan Tuhan membuat damai sejahteramu hilang. Yang ada adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ujung-ujungnya depresi. Depresi ujung-ujungnya mati tanpa Tuhan. Konyol. Mati konyol, ya. Jadi paham ya? Tahu. Damai sejahtera. Hari ini kalau engkau masih marah dengan suamimu, masih marah dengan istrimu, masih marah dengan orang yang menjebak kamu masuk ke penjara, masih marah dengan masa kecilmu. Dengerin, mungkin orang tuamu dulu memperlakukan engkau dengan keras, sehingga hatimu luka, hatimu hancur. Hatimu marah dengan kedua orang tuamu, atau mungkin kau marah dengan kemiskinan yang menimpa keluargamu. Engkau marah dengan keadaan itu, dan itu terbawa terus sampai usiamu hari ini. Hari ini saya sampaikan pesan Tuhan. Ampuni masa lalumu, ampuni orang tuamu, ampuni semua yang telah menimpa engkau, ampuni, lupakan. Lupakan, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan Bapa di surga. Waktu engkau memiliki hati yang seperti itu, sebetulnya engkau punya akses dengan kerajaan surga. Engkau mulai terhubung dengan Bapamu di surga. Paham ya? Tapi kalau engkau setiap hari dirundung kebencian, dirundung dengan kemarahan, dipenuhi dengan gejolak-gejolak emosi negatif, tidak ada damai sejahtera. Engkau nggak terhubung dengan kerajaan surga. Kabelnya yang nomor 2. Lepas. Udah? Udah enggak ini yang nomor 2. Tengah Ada. ini Pak siapa ya? Nomor 2 tengah ini Pak siapa namanya? Bukan, belakangmu. Belakangmu sayang, belakangmu. Oh, Samuel. 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 Pak Samuel paham? Suaranya. Paham, Bu. Emang kayak gini wajahnya, Bu. Emang gitu wajahnya. Ada saya dari pikiran Enggak gini-gini. Pak Samuel, Pak Samuel. Tuhan berbicara kepadamu
Taruh tanganmu di dada Pak Samuel. Ya, semuanya. Nggak usah ngeliatin Samuel. Nggak usah ngeliat, jangan digangguin sayangku. Ayo semuanya, sendiri-sendiri. Taruh tangannya di dada. Semuanya. Yang Bapak celananya merah itu, ayo tangannya. Nah, semuanya. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, tutup matamu. Tuhan Yesus, Yesus, hari ini aku memutuskan hari ini akan memutuskan mengampuni semua orang mengampuni semua orang yang sudah menyakitiku, yang sudah menyakiti, yang sudah mengkhianatiku, yang sudah menjerumuskan aku, yang sudah menjerumuskan aku, yang sudah merusak masa depanku. yang sudah merusak keselamatan. Aku mengampuni keluargaku. Aku mengampuni orang tuaku. Mengampuni orang tuaku. Aku juga mengampuni masa laluku, Tuhan. Ampuni masa lalu Tuhan. Ampuni aku Ampuni aku. karena aku marah bertahun-tahun. Karena aku marah bertahun-tahun. Aku ketakutan, aku cemas bertahun-tahun. Ketakutan aku cemas bertahun-tahun. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, Hari ini Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Ubah hatiku Ubah hatiku. menjadi hati yang bersih. Menjadi hati yang bersih. Sehingga Engkau, Sang Damai Sejahtera, tinggal dalamku. Hingga damai sejahtera tinggal dalamku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Nah, sekarang kau rasakan, apakah sudah ada rasa maknyes di dadamu? Ya kan? Plong. Ya, Pak Samuel kasih saya senyum yang paling manis dong. Samuel, ya, senyum dong ya. Jadi engkau kalau memiliki yang namanya hati yang damai sejahtera terpancar di wajahmu. Oke? Dan itu juga yang namanya sukacita, ya, sukacita kabel ketiga itu sukacita, itu adalah gembira, sukacita, bukan karena apa yang kau lihat, tetapi sukacita itu diam di dalammu karena segala dosa pelanggaranmu sudah diampuni, ya. Orang yang sudah terlanjur di neraka adalah orang-orang yang terlambat bertobat. Orang yang sudah dibawa ke neraka adalah orang-orang yang tidak sempat bertobat, yang tidak sempat mengakui segala dosa pelanggarannya, tidak sempat mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tapi hari ini engkau di sini, engkau masih diberi kesempatan untuk mengakui dosamu, betul ya? Artinya, Yesus mengampunimu. Waktu kamu mengakui dosa-dosamu, segala pelanggaranmu nggak ada lagi. File kejahatanmu bersih. Tuhan nggak punya file kejahatanmu. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 1 ayat 9 dibaca coba. 1 Yohanes 1 ayat 9 dibaca. Ayo jangan ngantuk. Depan sendiri malah ngantuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hah? 1 Yohanes 1 ayat 9 bunyinya nggak gitu loh. Salah nih. Kamu baca pun. Kalau kecil nih. Jika kita mengaku dosa, kita. Iya betul itu jika kamu mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul itu ayatnya.
Jadi hari ini akui semua dosamu, akui semua kesalahanmu yang kamu masih simpan, akui. Maka ketika kamu mengakui di hadapan Tuhan, semua file dosamu bersih. Itulah alasan kenapa engkau suka cita. Bagaimana dengan orang di sana, di luar penjara, yang dia tidak sadar bahwa dia dosa, dan dia tidak mengakui dosa-dosanya, mati masuk neraka. Silakan, toh. Lebih beruntung siapa? Kamu. Lebih beruntung kalian. Lebih beruntung kita yang ditegur oleh Tuhan dan menyadari segala dosa pelanggaran kita dan kita mengakuinya dan kita dibersihkan dan Roh Kristus diam di dalammu. Itulah kenapa orang yang memiliki tiga hal tadi, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah orang-orang yang terhubung dengan kerajaan surga. Simpel kan? Simpel. Tapi harus dikerjakan kalau kamu pengen mengalami surga. Emang bisa, Bu, kita hidup di dunia ini mengalami surga? Nah, bisa. Karena itu adalah doanya Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang-orang yang menjagai tiga kabelnya ini, tiga hal tadi di Roma 14 ayat 17, orang-orang yang menjaga hidupnya sesuai dengan tiga hal tadi, mereka punya akses dengan kerajaan surga. Sehingga ketika mereka berdoa Bapa dalam nama Yesus, mereka minta apa saja, langsung jadi. Amin. Amin. Itu hidup yang enak. Yesus menawarkan kehidupan seperti itu. Pengen nggak mengalami seperti itu? Contoh, hari ini tiba-tiba temenmu sakit, ya. Sementara sudah malam, ada yang kesakitan luar biasa. Yesus itu sang penyembuh. Waktu kamu punya akses dengan kerajaan surga, Markus 16 berkata begini, orang yang percaya sama Yesus, dia tumpang tangan pada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Waktu engkau menjadi bagian dari orang benar, waktu ada temanmu yang sakit, enggak ada dokter sementara dia sudah kempis-kempis napasnya satu-satu, engkau bisa tumpang tangan pada temanmu yang sakit itu dan dia bangkit bangun dan sembuh. Amin. Amin. Berarti berarti kan kamu jadi orang sakti toh? Ya, betul. nggak perlu ber nggak perlu berguru di gunung-gunung, di dukun-dukun, ya kan? Kamu sudah jadi orang sakti karena engkau percaya Yesus, maka engkau tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Amin. Ayatnya di mana, Bu? Ayatnya di mana? Markus 16. Nah, pinter sekali. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Tanda-tanda orang yang percaya, tumpang tangan pada orang sakit, mengusir setan, punya bahasa yang baru, minum racun maut tidak akan mati, tidak bisa disantet, tidak bisa digendam, tidak bisa diguna-guna ya. Oke, lanjut. Hari ini kita punya judul apa? Ahli waris kerajaan surga. Betul ya? Ahli waris kerajaan surga. Artinya, seseorang yang dapat warisan artinya dia adalah seorang anak, betul? Betul. Ya, kalau bukan anak dia nggak akan dapat. Kalau dia tetangga dia nggak akan dapat warisan, toh? Kalian ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau adalah anaknya Allah, anaknya Bapa di surga. Artinya, semua yang Bapak punya, kalian punya. Nah,
Tapi ini engkau harus ngerti dulu hukum-hukumnya bagaimana. Baca di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ini semua orang menerimanya diberinya kuasa. Sudah? Coba dibaca. Ya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu Ya. juga. Semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Allah. Yesus. Menerima Yesus, percaya sama Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi Anak-anak Allah. Allah. Kau semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terima. Artinya engkau anak Allah. Betul. Ya. Kalau engkau anak Allah, engkau berhak mendapatkan warisan dari Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Yuk, kita buka di Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Saya selesai sampai jam berapa? Jam 10 ya? Ya. Galatia berapa, Bu? 4. Ayat 4 Ayat ayat 1 sampai 1 sampai 11. ada lagi tambahan. tambahan di perhambaannya. Ya, tidak ada lagi perhambaan. Dibaca. Saya baca ayat yang ganjil, kalian yang genap ya. Ya. Tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi yang yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah punya Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. dan Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Aku khawatir kalau susah payahmu untuk kamu telah susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Perhatikan ayat 8. Perhatikan ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Itu adalah kehidupan dahulu, kehidupanmu dahulu. Engkau memperhambakan dirimu kepada sesuatu yang itu bukan Allah. Betul nggak? Engkau jualan narkoba, engkau pemakai narkoba, atau mungkin engkau mencuri, engkau merampas. Itu engkau didrive atau hidupmu dikuasai oleh yang disebut roh-roh dunia. Ya, itu coba baca ayat 9. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Perhatikan, di dalam dunia ini cuma ada dua tuan. Satu Tuhan, yang kedua adalah iblis. Engkau itu punya tuan siapa?
itu mempengaruhi hidupmu. Kalau Tuhanmu adalah Tuhan Yesus yang adalah firman, maka hidupmu akan selaras terus dengan kehendak Tuhan dan engkau akan mengalami yang namanya surga terbuka, engkau akan mengalami yang namanya berkat, engkau akan mengalami yang namanya kasih setia Tuhan. Tetapi jika hidupmu dikuasai oleh iblis, oleh roh-roh jahat, oleh roh-roh dunia, maka segala perbuatanmu adalah hal-hal yang jahat. Sampai di sini paham? Jadi sekarang perhatikan, perhatikan, siapakah tuanmu hari ini? Siapakah yang mempengaruhi hidupmu hari ini? Siapakah yang menjadi majikanmu hari ini? Kalau majikanmu hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan mengerjakan agenda Tuhan. Engkau akan berbuah roh. Engkau akan hidup dalam kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Engkau akan hidup dalam kesetiaan. Engkau akan hidup dalam penguasaan diri. Engkau akan hidup di dalam kesetiaan, kebaikan. Karena majikanmu adalah Yesus Kristus yang adalah firman. Tetapi jika engkau masih memiliki majikan yaitu iblis, maka engkau didrive untuk melakukan hal-hal seperti kedagingan, iri hati, percabulan, kenajisan, kemarahan, hawa nafsu, nafsu jahat, kedengkian, ya, kemarahan. Itu karena majikanmu iblis. PR ya buat kalian. Roma 6 dan Roma 8 pelajari sungguh-sungguh supaya kamu paham. Roma 6 dan Roma 8. Roma 6 itu berkata begini. Dulu, kita buka aja deh supaya nanti dikasih PR dan dikerjakan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ya. Hidup oleh roh. 6 itu kan? Yuk dibaca dari awal ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Saya yang ganjil, kalian yang genap ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita diperlukan bersama dengan Dia oleh baptisan, oleh kematian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. jadi Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. sebab bagiannya adalah kematian terhadap dosa, sekali dan selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini cara pandang ya, cara berpikir, paradigmanya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dipercayai oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kuasa karunia. Saya jelaskan ayat ini begini. Cuman ada dua pihak. Kamu di pihak Tuhan atau kamu di pihak iblis. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tadi dibilang, akui segala dosamu, maka dosamu diampuni dan kamu bersih. Waktu kamu sudah bersih, kamu di pihak Tuhan. Teruslah di pihak Tuhan. Oke? Teruslah di pihak Tuhan. Kamu jangan mau lagi diperhamba oleh roh-roh tadi. Roh-roh jahat, roh-roh hawa nafsu, roh-roh percabulan, roh-roh korupsi, serakah. Jangan lagi mau. Tapi majikanmu adalah Kristus. Engkau hamba Kristus. Jangan lagi mau dijadikan sebagai senjata kelaliman. Tetapi engkau adalah senjata kebenarannya Tuhan. Itu ayat 13 tadi. Ya kan? Dulu kamu senjata kelaliman. Dulu majikanmu iblis. Dulu kamu mengerjakan agenda iblis. Tapi hari ini engkau ditangkap Tuhan. Engkau bertobat. Engkau akui semua dosa pelanggaranmu. Hari ini engkau menjadi senjata kebenaran. Amin. Engkau menjadi alatnya Tuhan. Engkau menjadi agen-agennya Tuhan. Amin. Dan waktu engkau memutuskan menjadi senjatanya Tuhan, menjadi anak Allah, engkau punya hak waris dari kerajaan surga. Hidupmu akan berubah dan berbeda. Tangkap ini dulu. Kenapa banyak orang hidupnya susah? Karena plin-plan. Kenapa plin-plan? Katanya percaya Yesus, tapi kelakuannya kayak setan. Lah ya itu yang bikin hidupnya sengsara dan susah serta menderita. Tidak mengalami janji-janji Tuhan, tidak mengalami yang namanya menjadi ahli waris kerajaan surga. Mudeng? Dan, mudah. Jangan tegang-tegang, jangan ngantuk. Yang tidak mudeng, angkat tangan, tanya. Bu, saya nggak paham yang itu. Tanya. Sekali lagi, yang baru datang, dengarkan saya. Bisa bahasa Indonesia kan? Dengarkan saya, yang baru datang. Dulu, waktu kamu belum ditangkap Tuhan, waktu kamu belum kenal Tuhan Yesus, kamu adalah agennya iblis, majikanmu iblis, di atasmu itu iblis, maka engkau di-drive, engkau disuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Engkau disebut sebagai senjata kelaliman, ada di Roma 6 ayat 11. Tapi ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa pelanggaranmu kau akui, 1 Yohanes 1 ayat 9. Engkau bersih, engkau dikembalikan menjadi anak Allah. Dengerin saya, menjadi anak Allah. Waktu engkau menjadi anak Allah, engkau bukan lagi senjata kelaliman, tapi senjata kebenaran. Baca lagi, ulangi. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah diri kepada orang-orang yang dahulu mati, tapi yang serahkanlah kepada orang-orang yang telah menjadi senjata kebenaran. Nah, ada dua senjata kan itu? Ya. Roma 6 ayat 13. Perhatikan. Itu ada dua senjata. Yang pertama, karena engkau mengikuti roh-roh dunia, maka engkau menjadi senjata kelaliman. Yang kedua, karena engkau sudah dibebaskan dari segala dosa pelanggaranmu, engkau menjadi anak Allah, engkau sekarang menjadi senjata kebenaran. Waktu engkau memutuskan menjadi senjata kebenaran, engkau punya hak waris atas segala sesuatu yang ada di kerajaan surga.
Hidupmu menjadi sangat mudah, tidak perlu bergumul. Karena apa? Yesus berkata, burung pipit saja dipelihara, apalagi anak-anakku. Betul nggak? Betul. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, tadi dibilang di Yohanes 1 ayat 12, kamu anak Allah. Waktu kamu anak Allah, Bapamu di surga bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Tetapi kamu jangan plain-plan. Kadang kamu jadi senjata kebenaran, kadang kamu jadi senjata kelaliman. Kadang kamu jadi hamba Tuhan, kadang kamu jadi hamba iblis. Bengong malaikate, kowe iki di pihak mana sih? Ya toh? Betul enggak? Kamu itu di pihak mana? Hidup kok abu-abu terus, ya toh? Suam terus. Putuskan hari ini, ketika engkau sudah kenal Tuhan, ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau Tuhan izinkan ditangkap di tempat ini, inilah waktunya engkau benar-benar terhubung dengan kerajaan surga. Engkau anak Allah, posisimu yang dulu sebagai hamba dari kejahatan, hamba iblis, sekarang posisimu menjadi hamba kebenaran, menjadi anak Allah. Dan engkau berhak untuk mendapatkan semua janji-janji Allah. Amin. Hidupmu akan berubah dan berbeda. Nah, siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari kerajaan Allah? Adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Seorang ayah atau seorang orang tua, dia akan memberikan warisan bukan kepada anak yang usia 5 tahun, nggak tahu apa itu hukum-hukum waris. Betul nggak? Dia akan memberikan warisannya kepada anak-anak yang sudah dewasa, yang ngerti hukum-hukum. Demikian pula dengan kamu. Kalau engkau sudah makin hari makin dewasa rohanimu, makin ngerti ketetapan-ketetapan Tuhan, engkau layak mendapatkan warisan kerajaan. Semua yang Bapak punya adalah engkau punya. Baca di Matius 5 tentang khotbah Yesus di bukit itu. Nanti PR ya. Baca terus firman Tuhan, baca terus firman Tuhan. Engkau akan alami paradigmamu, cara berpikirmu dirubah. Engkau tidak lagi tinggal di dalam penjara-penjara yang dibuat oleh iblis. Engkau keluar dari penjara iblis, engkau masuk dalam kerajaan surga. Jadi hidupmu di bumi, walaupun engkau masih di bumi, sudah mengalami surga terbuka atas hidupmu. Engkau berhak untuk menerima kesembuhan, kelimpahan, damai sejahtera, semua yang dicari bangsa-bangsa, semua yang dicari orang-orang engkau akan dapatkan. Amin. Saya tutup dengan ayat Yohanes 10 ayat 10. Baca. Sudah jam 10. Soalnya sudah jam 10, jadi saya pakai Yohanes 10 ayat 10 ya. Oke. Pencuri datang. Oke. Pencuri datang. Pencuri datang, pencuri datang, pencuri datang. Ada untuk mencuri, ada diculik, dan membunuh, dan membinasakan. Aku Pencuri datang datang untuk apa? bunuh, yang membunuh, yang membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, sekarang majikanmu siapa? Kamu putuskan. Majikanmu yang suka mencuri itu atau bapak segala dusta atau majikanmu bapak di surga? Bapak di surga. Nah, kalau majikanmu bapak di surga, engkau akan hidup, hidup berkelimpahan. Itu sesuai Yohanes 10 ayat 10. Amin. Praktekkan. Saya nggak tahu kalian di tahanan ini kaum akan menjalani berapa tahun, saya nggak tahu. Ada mungkin yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun. It's okay. Semuanya akan baik-baik saja. Asal engkau isi pikiranmu dengan firman, Amin. maka hidupmu akan berubah berbeda. Kau punya akses dengan kerajaan surga. Waktu engkau punya akses dengan kerajaan surga, engkau bisa berdoa, Tuhan, please, aku sudah kangen sama istriku. Aku sudah kangen sama orang-orang di rumah. Doamu didengar.
Amen. Amin. Tuhan Amen. Yesus memberkati. Terima kasih. Yuk kita berdoa dulu. Bu, doa berkat, Bu. Apa? Doa berkat. Berkat. Ya, doa dulu, terus nanti saya doa untuk berkat buat kalian. Bapak, kami Ya. mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu, betapa kami ini adalah anak-anak-Mu yang berharga. Dan sesungguhnya kami memiliki ahli waris, kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Ampuni ketidakmengertian kami, ampuni ketika kami masih mengikuti roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Hari ini kami mau memutuskan Tuhan menjadikan Engkau sebagai Tuan kami, menjadikan Engkau sebagai majikan kami, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Dan kami mau mengikuti setiap ketetapan-Mu yang Engkau tulis di dalam Alkitab Tuhan. Kami mau mengikutinya Tuhan. Dan kami sudah selesai dengan diri kami sendiri. Kami mau Tuhan mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami akan berbuah lebat, berbuah roh, berbuah pertobatan. Kami punya akses dengan kerajaan surga. Kami punya warisan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu di tempat ini. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Terima berkat. Berkati mereka Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang berbeban berat, berikan kelegaan ya Tuhan. Mereka yang masih terikat dengan penjara-penjara pikiran, bebaskan, lepaskan. Mereka yang kakinya masih diborgol oleh roh-roh jahat, bebaskan, lepaskan. Mereka yang di punggungnya masih punya beban yang sangat luar biasa, lepas di dalam nama Yesus. Dan hari ini, terima berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Amen. Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Amen. Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amen.